Syarat adalah ma yalzamu min adamihi al-adam. Sesuatu yang mengharuskan tidak sah ibadah jika tidak ada sesuatu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu malam Kamis 27 Safar 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali mengkaji kitab Ushulul Iman fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah. Landasan keimanan berdasarkan cahaya Al-Quran dan Sunnah yang ditulis oleh Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr dan Fadilat Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili dan Fadilat Syekh Dr. Saleh bin Sa'ad As-Suhaimi hafizahumullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum, pada jamaah Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita masih di dalam Al-Babul Awwal, bab yang pertama, Al-Imanu Billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masih di dalam Al-Faslul Tsani, Tauhidul Uluhiyah, pasal yang kedua, yaitu Tauhid Uluhiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Dan kita masih di dalam Al-Mabhatsus Tsani, Wujubu Ifradillahi bil Ibadah, pembahasan yang kedua di dalam pasal yang kedua, yaitu kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas Al-Matlabul Awwal, sub pembahasan pertama, ma'anal ibadah wal usul allati tubna 'alaiha, pengertian ibadah dan dasar-dasar
yang dibangun di atasnya ibadah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan tentang rukun ibadah, yaitu siapa yang bisa menyebutkan? Rukun ibadah ada 3. Yang pertama al-mahabbah, rasa cinta. Yang kedua ar-raja, rasa harap. Yang ketiga al-khauf, rasa takut. Maka setiap orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jenis ibadah apapun harus ada 3 rukun ini di dalam ibadah yang dia kerjakan. Dia saat mengerjakan ibadah harus cinta kepada Allah, kemudian berharap dari Allah pahala dari ibadahnya tersebut, kemudian takut kepada Allah atas tidak diterimanya amal ibadah tersebut. Sekarang kita masih di dalam al-matlabul awal, sub pembahasan yang pertama, yaitu wal ibadatu la tuqbalu illa bisyartain. Awalan al-ikhlasu fiha lil ma'bud. Fa inna Allaha la yaqbalu minal amali illa al-khalisa liwajhihi subhanahu. Qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa qala ta'ala ala lillahid dinul khalis. Wa qala ta'ala qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Nah, ibadah tidak diterima kecuali dengan 2 syarat. Yang pertama, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah yang disembah, karena sesungguhnya Allah tidak menerima amalan apapun kecuali yang murni atau diikhlaskan baginya saja. Allah berfirman yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Dan ayat selanjutnya, ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Quran Surah Az-Zumar ayat 3. Ayat seterusnya, katakanlah hanya Allah saja yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Quran Surah Az-Zumar ayat 14. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin membahas ibadah tidak diterima kecuali dengan 2 syarat. Pada pertemuan sebelumnya kita membicarakan 3 rukun ibadah. Pada pertemuan ini kita membicarakan 2 syarat diterima amal ibadah. 3 rukun ibadah, ibadah tidak akan sah kecuali dengan 3 rukun tersebut. Karena arti rukun adalah ma la yatimu illa bihi. Ibadah tidak sempurna kecuali dengannya. Maka ibadah tidak sah kecuali dengan mencintai Allah, berharap pahala dari Allah, takut akan tidak diterima ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang syarat ibadah, syarat diterima ibadah. Syarat artinya adalah sama dengan rukun jika dilihat dari hasilnya. Syarat sama dengan rukun jika dilihat hasilnya, yaitu ibadah tidak sah kecuali jika terkumpul syarat-syarat tersebut. Syarat-syarat diterima amal ibadah. Tetapi pengertian dari syarat adalah yaitu ma yalzamu min adamihi al-adam wala yalzamu min wujudihi wujudun li dzatih. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah syarat sesuatu yang mengharuskan tidak sahnya ibadah jika tidak tercapai syaratnya. Sesuatu yang mengharuskan tidak sahnya ibadah jika tidak ada sesuatu tersebut. Dan jika ada sesuatu tersebut, maka tidak wajib mengerjakan ibadah tersebut.
Saya ulangi ya. Syarat adalah ma yalzamu min adamihi al-adam. Sesuatu yang mengharuskan tidak sah ibadah jika tidak ada sesuatu tersebut. Contoh, sholat. Syarat sahnya sholat adalah wudu. Jika tidak ada wudu mengharuskan tidak sah sholatnya. Jika tidak ada wudu tidak sah sholat. Tetapi jika kita dalam keadaan berwudu tidak mesti harus sholat. Ya, jika kita dalam keadaan berwudu tidak mesti harus sholat. Ini yang dimaksud dengan syarat-syarat. Pengertiannya adalah ma yalzamu min adamihil adam. Sesuatu yang mengharuskan tidak sah ibadah jika tidak ada. Salat tidak sah tanpa mengerjakan syaratnya, yaitu wudu. Dan jika dalam keadaan berwudu tidak selalu harus sholat. Paham ya? Itu namanya syarat. Nah, ujungnya sama. Kalau ibadah tidak ada syarat, tidak diterima. Ya, itulah yang disebut dengan syarat. Nah, di dalam beribadah ada dua syarat sampai diterima amal ibadah tersebut. Syarat yang pertama adalah al-ikhlas. Di dalam beribadah untuk zat yang diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah tidak menerima dari amalan kecuali yang ikhlas untuk wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat diterimanya amal ibadah adalah harus ikhlas. Nah, sekarang kita ingin lebih mendalami apa makna ikhlas. Secara bahasa, ikhlas artinya adalah inti atau kemurnian sesuatu. Ikhlas secara bahasa artinya adalah kemurnian sesuatu. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama bahasa di antaranya Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi mengatakan bahwa kata ikhlas diambil dari 3 huruf dasar, kha, lam, dan sad. Kha, lam, dan sad. Dan salah satu makna dari kata yang diambil dari 3 huruf dasarnya adalah kha, lam, dan sad, yaitu mahdun. Mim, ha, dan dad, yang artinya yaitu murni. Kemurnian sesuatu. Itulah ikhlas. Kemurnian sesuatu, itulah ikhlas. Ini arti yang pertama dari ikhlas, yaitu kemurnian sesuatu. Kemudian arti yang kedua disebutkan oleh Ibnu Faris di dalam kitab Mu'jam Al-Maqayis fil Lughah, bahwa ikhlas dari kata Arab kha, lam, dan sad. Dan arti kha, lam, dan sad artinya adalah bening, an-naqa. Bening, an-naqa. Sesuatu dibersihkan sehingga dia menjadi bening,
An-naqa, ini arti dari ikhlas yang kedua, bening. Kemudian arti dari ikhlas yang ketiga, yaitu adamu atau at-tanazzuhu 'anil akhlaqi wal awshab, yang artinya bersih dari campuran dan kotoran. Itu arti dari ikhlas, bersih dari campuran dan kotoran. Itu adalah arti dari ikhlas yang ketiga. Cukup tiga itu yang menunjukkan bahwa ikhlas artinya adalah murni, bening, kemudian tidak tercampur apapun, baik campuran atau kotoran. Ini ikhlas secara bahasa. Dan ini disebutkan oleh Allah di dalam surat An-Nahl ayat 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan saighan lisyaribin." Dan sesungguhnya bagi kalian wahai manusia di dalam binatang ternak, onta, sapi, kambing, binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran, yaitu pelajaran tentang ikhlas. Kami memberi minum dari apa saja yang ada di dalam perut-perut binatang ternak tersebut, dari tahi dan darah. Kami beri minum berupa laban, susu yang khalis, susu yang ikhlas. Apa itu susu yang ikhlas? Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, yatakhallasud damu bayaduhu wa ta'muhu wa halawatu ma baina farthin wa dam fi batinil hayawan wal kullu la yashubul akhar. Yang artinya darah terpisah dengan putihnya susu, darah tidak mencampuri rasa susu, darah tidak mencampuri kemanisan susu. Begitu juga tahi, seluruhnya tidak mencampuri satu dengan yang lainnya. Itulah pengertian ikhlas secara bahasa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dia murni, bersih, tidak tercampur campuran dan kotoran apapun. Ya. Begitu juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 139. Khalisatun lidzukurina, yang artinya la yusyrikuhumul inath fahiya halalun lirrijali fahasab, yang artinya khalisah, ikhlas untuk para lelaki kami. Ya, maksudnya apa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tidak dicampuri oleh para perempuan, maka dia hanya halal untuk para lelaki saja. Khalisah, ikhlas, lidzukurina. Ya, ikhlas hanya untuk para lelaki saja. Maksudnya tidak dicampuri kegunaannya untuk para perempuan, hanya khusus untuk lelaki saja. Nah, ini contoh-contoh penggunaan kata ikhlas di dalam Al-Quran. Begitu juga dalam surat Yusuf ayat 80. Khalasu najiyya, yang artinya mereka ikhlas, selamat. Maksudnya apa? Mereka benar-benar infaradu anin nas, tersendiri dari manusia.
tidak tercampur dengan manusia. Ini arti ikhlas. Ikhlas secara bahasa artinya adalah murni, bening, tidak tercampur dengan kotoran atau campuran apapun. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang arti ikhlas secara istilah syariat. Perhatikan baik-baik, arti ikhlas secara istilah syariat adalah yang pertama yaitu dia sinonim dengan tauhid. Arti ikhlas adalah sinonim dengan tauhid. Apa itu? Ifradullahi bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Tauhid sama dengan ikhlas. Ikhlas sama dengan tauhid. Menjadikan Allah satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi. Meniatkan ibadah hanya untuk Allah. Itulah pengertian yang pertama dari ikhlas, yaitu sinonim dengan tauhid. Sinonim dengan tauhid. Kemudian arti ikhlas yang kedua adalah yaitu sinonim dengan Islam. Islam. Apa arti Islam? Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ikhlas artinya adalah berserah diri hanya kepada Allah. Tunduk patuh hanya kepada Allah. Dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Jadi ikhlas dengan makna yang kedua adalah sinonim dari apa? Dari Islam. Islam adalah berserah diri kepada Allah dan tunduk patuh hanya kepada Allah serta berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Kemudian ikhlas pengertian yang kedua, yang ketiga adalah sinonim dengan ihsan. Sinonim dengan ihsan. Apa itu ihsan? Sebagaimana yang ditafsiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ikhlas adalah beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah atau seakan-akan dilihat oleh Allah. Ikhlas adalah sinonim dengan ihsan, beribadah kepada Allah seakan-akan melihat kepada Allah atau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 112, Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dalam keadaan dia ikhlas, ihsan. Ihsan maksudnya di sini adalah ikhlas. Arti ikhlas sama dengan ihsan. Beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah atau merasakan Allah melihat dia.
Ini pengertian ikhlas. Yang ketiga. Yang keempat, ikhlas adalah kebalikan dari riya. Ikhlas adalah kebalikan dari riya. Apa itu riya? An yudhiral insanu amalahu linnas au yuhassinahu indahum hatta yamdahuhum. Artinya, riya adalah seseorang memperlihatkan amalan ibadah di hadapan manusia atau memperbagus amalan tersebut sehingga manusia memujinya. Nah, ikhlas kebalikan dari itu. Tidak memperlihatkan amalan di hadapan manusia, hanya memperlihatkan amalan di hadapan Allah. Atau tidak memperbagus amalan di hadapan manusia, hanya memperbagus amalan di hadapan Allah. Sampai Allah memujinya. Itulah ikhlas. Yang keempat, kebalikan dari riya. Ya, kebalikan dari riya. Apa tadi riya? Memperlihatkan amal ibadah untuk manusia atau memperbagus. Apa maksud memperbagus? Kadang ada orang yang dari awal dia tidak memperlihatkan. Karena sudah terlihat duluan. Contoh azan, sudah terlihat duluan. Ya, dia tidak memperlihatkan, memang terlihat. Tetapi kemudian dia memperbagus imamnya, azannya, sholatnya, ya, dia memperbagus. Supaya apa? Supaya dipuji oleh manusia. Nah, ikhlas tidak memperlihatkan amalan kecuali di hadapan Allah. Atau tidak memperbagus amalan kecuali untuk Allah. Ya, sampai Allah memujinya. Ikhlas yang keempat maknanya adalah kebalikan dari apa? Dari riya. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati Allah, ikhlas arti yang kelima, dan ini adalah arti yang jami' mani', yang komprehensif, yang menyeluruh. Arti ikhlas adalah alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujaziyan siwahu. Yang artinya tidak mencari dalam amal ibadah seorang yang melihatnya atau mengganjar pahalanya selain Allah. Tidak mencari, tidak menuntut seorang yang melihat amal ibadahnya atau mengganjar pahala atas amal ibadahnya selain Allah. Itulah pengertian ikhlas. Nah, coba mari kita ulangi ya. Dan para ikhwah, ikhlas itu bukan sesuatu yang susah diraba, susah dipahami, enggak. Kita tidak, pemahamannya seperti itu tidak. Ya. Ikhlas itu mudah dipahami, ya, tapi sulit dikerjakan. Mudah dipahami dia, ya, tapi sulit dikerjakan. Ada beda orang, sebagian orang mengatakan ikhlas itu susah untuk dijelaskan. Enggak, ikhlas mudah dijelaskan, tapi pengamalannya susah.
Ya, kecuali orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu saya ingin ingatkan, harus benar-benar memahami pengertian ikhlas sehingga bisa mengamalkannya. Karena syarat diterima amal ibadah salah satu dan utamanya adalah apa? Ikhlas. Bagaimana kalau seandainya dikatakan ikhlas susah untuk dijelaskan? Enggak. Ikhlas mudah dijelaskan, pengamalannya yang susah. Bisa dipahami ini ya? Kalau ikhlas susah dijelaskan berarti sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Mereka tidak diperintah kecuali untuk beribadah dengan ikhlas. Susah ini dijelaskan. Ikhlas itu apa? Susah. Enggak. Ikhlas jelas mudah. Nah, coba kita ulang tadi. Ikhlas secara bahasa artinya apa? Yang pertama, murni. Yaitu benar-benar bersih, murni. Kemudian yang kedua, bening, tidak ada campuran. Kalau seandainya madu kan Allah Subhanahu wa taala sediakan di dalam surga kelak. Mudah-mudahan kita bisa meminumnya. Wa inna Allah berfirman min asalin musaffa. Sungai yang airnya terbuat dari asal, madu musaffa. Musaffa artinya bening. Tidak ada campuran. Antum cari aja madu di dunia yang tidak ada campurannya, nggak mungkin dapat. Ini madu yang tidak ada campuran. Asal musaffa. Nah, salah satu makna ikhlas adalah as-safa. An-naqa artinya bening. Kemudian makna ikhlas yang ketiga dari bahasa apa tadi? Tidak tercampur dengan campuran dan kotoran apapun. Nah, kan mudah dipahami kan? Ya, tidak tercampur dengan campuran dan kotoran apapun. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat apa tadi? An-Nahl ayat 66. Ya, tentang susu. Orang kalau memerah susu dari puting susu sapi, puting susu kambing, puting susu onta, ya, itu sebenarnya susunya keluar antara farth dan dam, tahi dan darah. Tapi dia tidak tercampur. Yang keluar benar-benar susu murni. Makanya disebutkan labanan khalisan. Kalau dia laban yang tidak tercampur dengan campuran apapun atau kotoran apapun, maka sa'iran lisyaribin, cocok untuk diminum. Nah, begitulah amalan yang ikhlas. Maka dia pantas untuk diterima. Ya, pantas untuk diterima. Nah, itu arti ikhlas secara bahasa. Sembari mengulang sebelum saya lanjutkan. Arti ikhlas secara istilah syariat. Ini penting ya, karena kita mau mengamalkan. Karena syarat diterima amal ibadah adalah apa? Ikhlas. Maka kita wajib memahami ikhlas agar kita bisa mengamalkan saat beribadah. Arti ikhlas yang pertama sinonim dengan apa? Tauhid. Dan kata tauhid kalau diucapkan maka maknanya apa? Ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Apa arti mengesahkan Allah dalam ibadah? Yaitu menuju Allah dalam ibadah kita. Menuju meniatkan hanya Allah dalam ibadah kita. Menginginkan pahala hanya dari Allah dalam ibadah kita. Nah, itu namanya ifradullah bil ibadah. Yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Ya, salat misalkan kita beri contoh nih. Salat kita hanya karena Allah. Inna salati wa nusuki
wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup matiku hanya untuk Allah. Nah, itu ikhlas namanya. Itu tauhid namanya. Ya. Puasa hanya karena Allah. Haji, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah hanya karena Allah. Nah, itu tauhid namanya. Yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Itulah tauhid dan itulah ikhlas. Taib. Makna ikhlas yang kedua di dalam istilah syariat apa? Sinonim dengan Islam. Islam yaitu menyerahkan diri hanya kepada Allah. Dengan cara apa? Tunduk patuh hanya kepada Allah. Dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Nah, itulah ikhlas. Ya, sinonim dengan Islam. Yang ketiga, ikhlas sinonim dengan ihsan. Apa itu ihsan? Yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahum fa innahu yaraka. Beribadah merasa melihat Allah atau merasa dilihat oleh Allah. Nah, itu ikhlas. Mau dia di dalam rumah atau ibadahnya di luar rumah, maka dia merasa dilihat Allah. Kalau di dalam rumah, di dalam masjid, ya sholatnya bagus, rapi, lama sujudnya. Tapi kalau dia rumah, dari sisi pakaian saja seenaknya, pakai kaos dalam, tidak pakai peci, ya, maka ini dikhawatirkan kurang ikhlas. Kenapa? Karena tidak ihsan. Ya, tidak merasa dilihat oleh Allah atau tidak merasa melihat Allah saat ibadah. Orang yang ikhlas, ihsan. Merasa melihat Allah saat ibadah, merasa dilihat oleh Allah saat ibadah. Yang keempat, ikhlas adalah kebalikan dari riya. Apa itu riya? Ya, riya adalah memperlihatkan amal ibadah di hadapan manusia atau memperbagus, ya, untuk di apa? Dipuji. Nah, ikhlas kebalikannya, memperlihatkan. Jadi kan mudah memahaminya tuh. Ya, sebagian orang kadang-kadang, oh pokoknya susah saya ikhlas itu dijelaskan. Enggak, ikhlas mudah dijelaskan. Prakteknya yang susah. Ya. Kenapa? Karena kita ini suka dipuji, suka diberi hadiah, dan itu musuh ikhlas. Nah, itu dia. Jadi kalau dijelaskan mudah, tapi kalau dipraktekkan susah. Ya, karena sebagian orang ada mengatakan, pokoknya ikhlas itu susah dijelaskan, karena itu amalan kolbu, pokoknya sampai tingkat ma'rifat hakikat tulus susah menjelaskan. Enggak bisa, enggak. Tidak seperti itu. Ikhlas mudah dijelaskan. Karena kalau susah dijelaskan bagaimana kita mau mengerjakannya, padahal itu syarat amal. Syarat diterimanya amal. Ikhlas adalah tidak memperlihatkan amalan atau tidak memperbagus amalan kecuali untuk Allah. Agar dipuji Allah SWT. Kebalikan dari riya. Baik. Yang kelima, ikhlas adalah apa tadi? Tidak mencari dalam amal ibadah seorang yang melihat dan mengganjarnya kecuali Allah. Ya, kita tidak mencari dalam amal ibadah kita ada yang melihat kita kecuali Allah. Tidak mencari dalam amal ibadah kita ada yang mengganjar pahala kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhlas. Dan itu pengertian ikhlas yang paling komprehensif, yang paling jami' mani' di pertemuan ini. Ya, kita menguatkan
pengertian ini silahkan dicatat. Ikhlas adalah Allah tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujazian siwahu. Ikhlas adalah tidak menuntut atas amal ibadah seorang yang menyaksikan selain Allah, dan tidak menuntut atas amal ibadah seorang yang memberikan ganjaran selain Allah. Nah, itu ikhlas. Kapan kita sholat ingin itu, ada perasaan itu di dalam kalbu, itulah ikhlas. Saya ulangi ya, saya tulis aja bahasa Indonesianya, dan saya berharap antum hafal ini ya, karena kita ini kan ngaji ya, nuntut ilmu, jadi benar-benar tahu bahasa Arabnya ya, tidak masuk telinga kanan kemudian keluar lagi dari telinga kanan, nguping saja gitu. Tapi ini belajar antum bisa tanam, bisa ceritakan kepada anak, istri, cucu, ikhlas itu apa? Ini ikhlas. Ya. Dan ini pengertian dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Tidak menuntut atas amal seorang yang menyaksikan selain Allah. Dan tidak menuntut atas amal seorang yang memberi ganjaran selain Allah. Nah, ini ikhlas. Jadi kapan kita salat? Allahu Akbar. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam tidak melakukan ini. Tidak menuntut atas amal seorang yang menyaksikan selain Allah. Menyaksikan amal kita, melihat amal kita selain Allah. Kita enggak berharap orang melihat kita. Ya. Dan tidak menuntut atas amal seorang yang memberi ganjaran selain Allah. Kita tidak berharap pujian, sanjungan, hadiah, penghargaan dari manusia kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan apa? Ikhlas. Nah, ini syarat pertama di dalam amal ibadah sampai diterima amal ibadah kita. Ya, sampai diterima amal ibadah kita. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada berbagai macam pembicaraan tentang ikhlas yang harus kita pahami baik-baik. Ya. Yang pertama sudah pengertian ikhlas, sudah. Kemudian yang kedua, hukum ikhlas dalam beramal. Hukum ikhlas dalam beramal. Maka jawabannya hukumnya adalah wajib. Karena
Allah memerintahkan dalam Al-Quran agar beramal ibadah yang ikhlas. Hukum ikhlas dalam beramal ibadah, maka hukumnya adalah wajib. Karena Allah memerintahkan kita beramal ibadah di dalam kita berikhlas dalam beramal ibadah. Dalilnya yang disebutkan dalam kitab kita ini. Surah Al-Bayyinah ayat 5, Surah Az-Zumar ayat 3, Surah Az-Zumar ayat 14. Ya, kita kupas satu-satu ayat ini. Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru, yang artinya tidaklah mereka diperintahkan illa, melainkan, liya'budullah, supaya mereka beribadah kepada Allah, mukhlisin, dalam keadaan ikhlas, lahuddin, hanya untuk Allah dalam mengerjakan amal ibadah, hunafa, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengatakan kalau ada kalimat didahului dengan peniadaan, setelahnya pengecualian, menunjukkan kepada kekhususan. Menunjukkan kepada apa? Kekhususan. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan, peniadaan. Kemudian illa, pengecualian. Ya, tadi kaidahnya bagaimana? Kalau ada kalimat diawali dengan peniadaan atau dalam bahasa Arabnya an-nafyu, kemudian setelahnya pengecualian atau dalam bahasa Arabnya al-itsbat, maka menunjukkan kepada pengkhususan, pembatasan. Tidaklah mereka diperintahkan, melainkan supaya mereka beribadah hanya kepada Allah dengan ikhlas. Nah, itu dia. Ya, pengkhususan. Makanya kita katakan tadi, arti dari ikhlas salah satunya adalah apa? Tauhid. Ya, nih para ikhwah. Kemudian dalil yang jadi saya tulis, saya itu kalau enggak menjelaskan dengan papan tulis kurang mantap. Ya, ini dalilnya ya kan, perhatikan dalilnya, wama. Ini kan peniadaan, umiru. Ya, tidaklah mereka diperintahkan illa. Nah, ini pengecualiannya. Ini melainkan. Ini namanya an-nafyu, peniadaan. Ini namanya al-itsbat. Ya, makanya kalau kita mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha, habis itu illallah. La ilaha, peniadaan, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Illallah, hanya Allah Tuhan yang paling berhak diibadahi. Ya, apa tadi kaidahnya? Apabila ada kalimat diawali dengan an-nafyu, peniadaan, kemudian setelahnya al-itsbat, penetapan atau pengecualian, menunjukkan di sini apa? Pengkhususan. Wa ma umiru illa liya'budullah. Liya'budullah. Liya'budu Allah mukhlishina lahuddin. Ya. Nah, ini khusus berarti. Ikhlas hanya kepada Allah dalam ibadah. Ya, syarat diterima amal ibadah harus ikhlas. Tidak boleh nyampur niatnya. Ya, tidak boleh tercampur niatnya sedikit.
Kalau tidak, kalau tercampur, tidak diterima amal ibadahnya. Ya, ini dalil yang pertama. Nah, dalil yang kedua, qulillah a'budu mukhlishan lahu dini. Betul gitu ayatnya? Surat apa itu? Ala lillahi dinul khalis. Nah, ini perhatikan. Saya jelaskan dulu sebelum saya tulis. Kalau saya mengatakan begini, agama yang ikhlas, atau saya ulangi, amalan yang ikhlas hanya untuk Allah. Betul nggak katanya itu? Betul nggak? Amalan yang ikhlas untuk Allah. Betul nggak? Betul ya? Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk Allahnya itu didahulukan. Untuk Allah amalan yang ikhlas. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mentauhidkan Allah. Saya tulis ya. Ad-din al-khalis lillah. Agama atau amalan yang ikhlas hanya untuk Allah. Untuk Allah. Ini ya. Untuk Allah. Tapi ayatnya kan enggak begini. Ayatnya bagaimana? Allah, didahului dengan Allah. Allah itu artinya ingatlah. Lalu lillahnya di sini. Lillah. Lalu baru setelah itu ad-din al-khalis. Beda sekarang? Paham bedanya? Lillahnya di mana? Yang aturannya dia di akhir menjadi di awal. Di awal. Para ulama bahasa mengatakan taqdimu ma haqquhu ta'khir yadullu 'ala al-ikhtisas. Mendahulukan yang semestinya diakhirkan menunjukkan kepada pengkhususan lagi. Kalau kita terjemahkan, ingatlah hanya milik Allah amal ibadah yang ikhlas. Kalau ini kita terjemahkan bagaimana? Amal ibadah yang ikhlas milik Allah. Betul, betul ini. Cuma ayatnya enggak begitu. Ayatnya yang di belakang diletakkan di mana? Di depan. Tujuannya untuk apa? Pengkhususan. Kalau kita terjemahkan bagaimana? Hanya milik Allah amalan yang ikhlas. Pengkhususan. Ada kata apa? Hanya. Nah, di sini pentingnya belajar bahasa Arab. Dan saya ingin menyinggung di sini, bukan saya paling pintar bahasa Arab, enggak. Baca-baca kitab juga masih salah. Tapi ingat, yang ingin berdakwah belum belajar bahasa Arab, jangan naik panggung, jangan duduk di sini. Jangan naik mimbar. Ya, jangan kasih orang yang tidak bisa bahasa Arab untuk ngajarin kita. Kenapa? Al-Qur'anu Arabi. Wal hadithu Arabi. Quran pakai bahasa Arab. Hadis pakai bahasa Arab. Gimana kita mau memahaminya kalau seandainya kita tidak paham bahasa Arab? Nah, ini dalil yang kedua. Yang menunjukkan bahwa syarat diterima amal ibadah adalah apa? Ikhlas. Kenapa? Karena tadi ada pengkhususan. Kalau tadi pengkhususannya ini setelah peniadaan, kemudian setelahnya adalah penetapan menunjukkan kepada pengkhususan. Seperti saya katakan, tidak ada di dalam masjid
Imam Syafi'i kecuali Muslim. Tidak ada kecuali. Menunjukkan di sini pengkhususan. Tidaklah mereka diperintah kecuali melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Syarat diterimanya amal ibadah adalah ikhlas. Ya, ini juga ala lillahi dinul khalis. Didahulukan padahal dia di belakang, menunjukkan kepada pengkhususan. Begitu cara memahami ayat ini. Kemudian surat Az-Zumar ayat 14. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Ini sama ini. Ya, saya jelaskan. Sebenarnya kita bisa mengucap begini. A'budullah. Qul a'budullah. Katakanlah wahai Muhammad. Qul a'budullah. Aku beribadah kepada Allah. Tapi ayatnya bagaimana coba anda? Qulillaha. Berarti Allahnya didahulukan. Qulnya sama. Kemudian Allahnya yang aturan di belakang didahulukan. Qulillaha. Kalau ini kita terjemahkan, katakanlah wahai Muhammad, a'budullah, aku beribadah kepada Allah. Tapi ayatnya enggak begitu. Ayatnya qul lillaha. Katakanlah wahai Muhammad, hanya Allah aku beribadah. Hanya kepada Allah aku beribadah. Tadi kaedahnya bagaimana? Taqdimu ma haqqu ta'khiratul ikhtisas. Mendahulukan yang semestinya diakhirkan, menunjukkan kepada pengkhususan. Persis dengan ini, sama. Itulah pentingnya tauhid. Maka apapun amal ibadah yang kita kerjakan, perhatikan keikhlasan kita. Ikhlas itu apa? Mudah menjelaskannya, tapi sulit mengerjakan. Kita tidak seperti orang yang mengatakan, oh ikhlas pokoknya ngalih dijelaskan. Enggak, ikhlas mudah dijelaskan. Bahkan kita punya ilustrasi dalam Al-Quran tentang ikhlas. Keluarnya susu dari putingnya di antara dua kotoran, tahi dan darah. Tidak tercampur susunya dengan tahi dan darah tersebut. Itulah ikhlas. Kemudian hati-hati mengartikan ikhlas atau mengilustrasikan ikhlas dengan ilustrasi yang diambil dari kantong sendiri. Ikam tahulah, hendak tahu ikhlas tuh, ikam pergi ke jamban, keluarkan hajat, mbah itu basuh, kada usah dipikir lagi yang sudah dikeluarkan. Nah itu pengertian dari pian. Ya. Ada lagi yang mengartikan kalau hilang barang nih, maka ikhlas akan dijegin sudah. Salah ini. Kalau barang hilang, kemudian dikatakan ikhlas akan dijegin sudah. Salah. Kenapa? Karena kata yang benar sebenarnya adalah ridho saja. Relakan aja sudah. Beda antara ikhlas dengan rela. Paham ini para ikhwah? Ini kadang salah dalam memakai kata ikhlas. Nah, ulun ingin bacakan, coba perhatikan para ikhwah. Kenapa saya katakan tadi ikhlas itu susah, mudah menjelaskannya, tetapi susah prakteknya. Coba perhatikan perkataan manusia atau para ulama maksud saya, ya. Di antara Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, seorang imamul muhadditsin di zaman tabi'ut tabi'in. Ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati.
li'annaha tanqalibu alayya kullama ati liuthbitaha tanqalibu fa ana u'aliju wa ujahidu wa ajtahidu fi tathbitin niyah. Aku tidak pernah alaja bahasa Indonesia itu yang tepat. Tidak pernah aku menetapkan sesuatu yang lebih sulit daripada ikhlas di dalam niatku. Setiap kali aku ingin tetapkan keikhlasan di dalam niatku, maka dia berbolak-balik. Maka aku masih saja menetapkan, berusaha, bersungguh-sungguh di dalam menetapkan ikhlas dalam niatku. Susah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian juga Yusuf bin Al-Asbat rahimahullah. Beliau berkata, takhlisun niyah min fasadiha ashaddu 'alal 'amilina min tulil ijtihad. Apa itu maksudnya? Mengikhlaskan niat dalam beribadah lebih sulit daripada lama beribadah. Mengikhlaskan niat dalam ibadah lebih sulit daripada lama beribadah. Pian pahamlah. Orang mungkin baca Quran lawas, sanggupnya. Tapi niatnya belum tentu ikhlas. Orang mungkin sholat lama, sujud, ruku lama. Terutama ibadah sunnah dan dilakukan di hadapan orang banyak. Wah, ini susah. Ya, maka mungkin dia sanggup lama sholatnya, lama baca Qur'annya. Tapi memurnikan niat agar ikhlas ini lebih sulit daripada lama beribadah. Ya, lama beribadah. Kemudian ini yang menarik. Imam Sahal bin Abdullah At-Tasturi rahimahullah. Seorang ahli hikmah. Beliau ditanya, ayyu syai'in a'azzu 'alan nafs? Apa yang paling sulit dilakukan oleh jiwa kita? Oleh niat kita, oleh perasaan kita. Apa paling sulit? Beliau mengatakan al-ikhlas. Kenapa? Lianna laysa laha fihi nasib. Karena jiwa seseorang, diri seseorang tidak akan mendapatkan bagian ganjaran sanjungan dari manusia jika ikhlas. Kadang-kadang Pak, orang ikhlas itu tidak tercatat namanya sebagai panitia, tidak tercatat namanya sebagai ketua masjid, ketua panitia, ketua yayasan. Tapi ini tidak akan jalan tanpa sidin. Tapi tidak akan ketahui orangnya. Kadang bahkan lebih sakit lagi, kalau kita sudah beramal ibadah, dituduh belum beramal ibadah. Wah, itu paling sakit dah. Ya, itu paling sakit sudah. Nah, kita ingin selalu dipuji orang. Nah, itu yang menyulitkan seseorang akhirnya untuk ikhlas. Kenapa? Karena dia ingin selalu ada ngarannya diandak, diketahui orang banyak, apalagi harus populer. Itu yang susah. Makanya ikhlas itu mudah dijelaskan, sulit diamalkan. Kenapa sulit? Karena setiap dari kita ingin dipuji oleh manusia. Ingin diberi hadiah oleh manusia. Ya. Dan padahal ikhlas adalah menginginkan pujian
hanya dari Allah. Menginginkan hadiah, ganjaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah pembicaraan yang pertama tentang ikhlas. Masih ada lagi pembicaraan yang lain. Di antaranya adalah tanda orang itu ikhlas apa. Kemudian masalah-masalah yang berkaitan dengan ikhlas seperti apakah memperlihatkan amalan tanda itu tidak ikhlas. Sehingga orang mengatakan, aku hendak azan lagi. Kenapa? Takutan ikhlas, takutan riya. Kenapa kada Jumatan pian? Takutan riya kok. Ya, nah itu apa batasan-batasan seseorang memperlihatkan amalan? Apa batasan-batasan seseorang wajib menutup amalan? Nah, itu kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Nah, sebelum saya baca dari sini, ada yang ingin bertanya? Langsung. Dan sebagaimana sudah saya singgung pada pertemuan sebelumnya, materi ini di saat tahun 90-an, 2000-an, ini materi kajian paling beken. Materi kajian yang sering dikaji di majelis-majelis ta'lim dakwah sunnah, dakwah salaf. Sekarang sudah tenggelam materi ini. Diganti dengan materi-materi perdagangan, usaha. Diganti dengan materi-materi percintaan. Aku cinta kamu, kamu cinta dia. Ya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Makanya alhamdulillah kita belajar kitab ini semoga mengembalikan ruh dakwah sunnah. Ya. Materi-materi tentang kesukaan para pemuda, tips mencari jodoh. Lebih disukai dibandingkan membicarakan ini. Ya. Wallahu a'lam. Baik, kita ambil pertanyaan, bagaimana cara menghilangkan rasa iri dengan Allah, melebihkan pemberian kepada orang lain? Misal, teman kita bisa beli rumah, sedangkan kita tidak. Mungkin maksudnya adalah rasa iri dengan nikmat yang didapat oleh orang lain. Seakan-akan Allah ini tidak adil. Lakiku sama begawinya lawan laki pian. Tetapi kenapa laki pian bisa membeli rumah sedangkan lakiku tidak bisa membeli rumah? Intinya bagaimana bisa mengobati rasa iri? Jawabannya mudah, pengamalannya susah. Apa itu jawabannya? Rela dengan pemberian Allah. Yang disebut dengan apa? Qanaah. Puaslah dengan pemberian Allah. Niscaya kita akan menjadi manusia yang paling kaya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irdha bima qasamallah takun aghnan nas." Puaslah dengan apa yang Allah berikan, niscaya kamu pasti menjadi manusia yang paling kaya. Takun, pasti menjadi manusia yang paling kaya. Coba puas aja. Ini ulun, ya beri contoh. Ini air putih tinggal 1/4 dari gelas ini. Kalau puas dengan ini, maka niscaya ini adalah nikmat yang paling besar yang ulun miliki. Ya. Tapi kalau seandainya tidak puas dengan ini, tapi melihat punya orang lain, airnya berwarna, airnya manis, maka ini tidak akan terasa. Ini akan menjadi nikmat paling besar ketika kita puas dengan ini. Pernah makan bakso di suatu provinsi. Kemudian
Panitia yang bertanya, gimana Ustaz? Enak baksonya? Alhamdulillah. Dan yang paling enak itu makanan yang berkuah-kuah, pedas, panas. Wah, itu paling enak. Habis itu tanya, enak Ustaz? Enak. Saya tidak pernah di daerah ini mencoba bakso seenak ini. Enak banget, Masya Allah. Ustaz, bakso di sebelah belokan sana lebih nyaman daripada ini? Ulun langsung lapas. Ya. Kenapa? Membuat orang tidak bersyukur dengan apa yang didapat. Dan itu kadang sering kita di dalam kehidupan sehari-hari. Wah, ini mau ditambah ini nyaman nih. Mau ditambah ini, itu yang membuat apa yang ada di depan tidak nyaman. Makanya agar kita puas dengan pemberian Allah, tidak iri dengan pemberian orang lain kepada pemberian Allah kepada orang lain, maka puaslah dengan apa yang Allah berikan, niscaya kita akan menjadi manusia yang paling kaya. Kemudian yang kedua para ikhwah, harus diketahui dan diyakini. Ini saya tadi siang berpikir nih masalah ini. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Perhatikan baik-baik ya dan hati-hati. Perhatikan baik-baik dan hati-hati. Karena keadaan kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita, anak-anak kita, keluarga kita nggak tahu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Salullahal afwa wal afiyah." Mintalah kepada Allah ampunan dan afiat. Apa itu afiat? Kesehatan, keselamatan, keharmonisan rumah tangga, kesolehan anak, bini nyaman dipadahi, anak mudah diatur. Itu afiat. Fa innallaha la yu'ti 'ata'an khairan minal afiyah. Allah tidak memberi sebuah pemberian nikmat kepada seseorang lebih baik daripada afiat. Makanya saya sering di awal kajian saya, ahibbati fillah afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah memberikan afiat kepada kita. Salah satu sebabnya itu. Itu bukan hanya sekedar ini adalah trennya Ustadz Ahmad, enggak. Tapi ada makna di situ. Afiat lebih mahal, lebih berharga dibandingkan rumah mega, mobil mewah, harta bertumpuk ruah. Lebih mahal daripada anak-anak naik motor-motor besar. Afiat lebih mahal daripada istri beremas dari mulai ujung pergelangan sampai ujung siku. Pernah melihat tukang jual soto acil-acil, makai emas dari sini sampai sini, ngalih meracik. Subhanallah. Afiat lebih mewah, lebih mahal, lebih berharga daripada emas-emas tersebut. Dan hati-hati, afiat bisa berubah tiba-tiba. Makanya Rasulullah SAW berdoa dalam hadis riwayat Muslim setiap hari. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari hilangnya nikmatmu. Wa tahawuli afiatik, dan berubahnya afiatmu. Afiat tadi kenyamanan hidup, ketentraman hidup berubah. Wa fujaati nikmatik, dan datangnya tiba-tiba siksamu, murkaanmu. Wa jami'i sakatik, dan seluruh kemurkaanmu. Minta Pak afiat. Kita nggak tahu Pak,
akan bagaimana nasib kita, nasib istri kita, nasib anak-anak kita. Saya baru-baru dengar kajian Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Muhsin. Wahai para orang tua, kata beliau, jangan pernah merasa cukup mendoakan anak. Doakan anak. Banyak-banyak doakan anak. Wal jaza min jinsil amal. Dan ganjaran sesuai dengan jenis amal perbuatan. Nanti anak pun akan mendoakan kita. Anak pun akan saleh akibat doa kita. Apalagi di zaman yang susah. Ya. Banyak sarana yang melalaikan. Sedikit teman yang saleh. Banyak sarana yang melalaikan. Terutama untuk anak-anak kita para ikhwan. Antum sekarang duduk di sini. Tanya, anak kita kemana? Ngapain mereka? Alhamdulillah Ustaz, anak di pesantren. Sudah. Bersyukur kepada Allah. Banyak doa. Agar mereka sabar. Agar mereka penuh perjuangan. Saya tadi siang ngajar santri-santri saya. Saya bilang, man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'ah, dhaqa dhullal jahli tula hayatih. Siapa yang tidak pernah merasakan sulitnya belajar, dia akan merasakan kebodohan sepanjang hidupnya. Siapa yang tidak pernah merasakan sulitnya belajar, walau sebentar, belajar itu sebentar, dia akan merasakan rasa bodoh, hinanya kebodohan sepanjang hayatnya. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah banyak-banyak. Doa kepada Allah. Doa di waktu-waktu mustajab. Jangan pernah remehkan doa di waktu-waktu mustajab. Untuk anak-anak kita. Ya, di zaman banyak sekali hal yang melalaikan dan sedikit teman yang saleh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, afiat lebih besar daripada yang kamu irii, wahai saudaraku. Seseorang ketika afiat diberi kemudahan untuk sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, itu afiat itu. Punya istri yang salihah, punya istri yang tidak melakukan nusyuz, itu afiat. Punya anak-anak yang saleh, salihah, itu afiat. Ini lebih dahsyat daripada seseorang memiliki harta yang melimpah ruah, tetapi tidak afiat. Wallahu a'lam. Apakah menerima gaji sebagai imam atau muadzin mengurangi keikhlasan? Bagus ini pertanyaan. Ini salah satu masalah yang kita bahas nanti pada kesempatan yang akan datang. Jawabannya adalah seseorang ketika beramal ibadah seperti menjadi imam, kemudian menjadi muadzin, maka yang seharusnya dia lakukan adalah mengerjakan keimaman dan muadzin tersebut hanya karena Allah. Adapun ratib, gaji bulanan yang dia dapatkan, maka tidak dia niatkan di dalam qalbunya. Berarti jika sudah demikian, apa yang dia dapatkan setiap bulannya tidak mengurangi keikhlasan. Sama dengan ustadz ngajar. Maka yang paling utama dia lakukan adalah mengajarkan ilmu berdasarkan Al-Quran, hadis Rasul yang dipahami oleh para sahabat. Kalau seandainya dia dikasih orang, maka itu hadiah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalau seandainya ustadz disuruh dagang juga, disuruh, siapa yang mau ngajar? Ustadz perlu persiapan, ustadz perlu baca. Ya. Dan jangan sampai mengadu domba. Ada sebagian murid kadang-kadang ngadu domba. Wah, ini ustadz terbaik mengumpulkan antara berdakwah dan mencari penghasilan.
Ya, kadang ada ustadz yang tidak ada dia bisa mencari penghasilan. Kenapa? Karena kesibukannya dengan mengajarkan ilmu agama. Maka pada saat itu Rasulullah SAW bersabda, Inna ahaqqa ma akhadtum ajran kitab Allah. Yang paling berhak kalian ambil upah darinya adalah mengajarkan Al-Quran. Boleh seperti itu. Asalkan dia tidak takassub. Tidak menjadikan itu sebagai sebuah pekerjaannya. Saya dapatnya, kalau saya seandainya digaji sekian, kalau nggak digaji sekian saya nggak mau. Nah ini tercela dari situ. Karena berarti niatnya tidak ikhlas. Wallahu a'lam. Apakah jika bertaubat dari riya, amalan tersebut akan diterima? Dan mohon dijelaskan hukum ketika riya sebelum, pertengahan, dan akhir ibadah. Ini satu kajian ini jawabannya. Taib. Yang jelas Rasul SAW bersabda, At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertobat dari sebuah dosa, dia seperti tidak memiliki dosa. Lalu riya bagaimana Ustaz? Bukankah riya itu ditolak amalnya? Maka jawabannya iya. Ditolak amalnya, tetapi ketika dia bertobat, dia mendapatkan pahala yang lebih besar daripada amal ibadah yang hilang karena riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim." Kecuali orang yang bertobat, beriman, beramal saleh, maka mereka orang-orang yang diganti dosanya dengan amal saleh mereka. Wallahu a'lam. Permasalahan riya nanti di pertengahan, di awal atau di akhir nanti pekan depan insyaallah, karena tidak cukup waktunya. Saya seorang mu'allaf dan telah berpisah dengan suami dan memiliki 3 orang anak perempuan. Dulu saya sering melakukan perbuatan yang tidak baik kepada orang tua saya yang telah meninggal dalam keadaan kafir. Saudara saya berkata bahwa anak-anak saya akan selalu bersama dengan apa yang saya lakukan dahulu. Apakah benar seperti itu? Bukankah dosa-dosa saya setelah menjadi mu'allaf dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya, berbaik sangkalah kepada Allah dengan masuk Islamnya saudari. Sebagaimana Amr bin As radhiyallahu anhu ketika ingin masuk Islam, uridu an ashtarit, wahai Rasulullah, aku mau masuk Islam tapi aku ingin minta syarat. Apa syaratnya? An yaghfirallahu li, Allah mengampuni dosa-dosaku. Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, alam ta'lam annal Islam yahdimu ma qablah. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Islam, orang masuk Islam menghapuskan seluruh dosa-dosa sebelumnya. Termasuk di dalamnya keburukan-keburukan kita yang kita lakukan kepada orang tua kita. Kelakuan seorang kafir di zaman sekarang tidak lebih dahsyat daripada kelakuan orang-orang kafir di zaman Rasulullah SAW yang kemudian mereka masuk Islam menjadi sahabat Rasulullah SAW. Kemudian mereka menjadi manusia yang terbaik. Nah begitu saja. Para sahabat Nabi, bukankah mereka dulu kafir, musyrik, kemudian masuk Islam menjadi orang-orang terbaik. Jadi berbaik sangkalah kepada Allah dengan Islammu. Wallahu a'lam. Kalau kita habis mandi lalu kita langsung melaksanakan sholat tetapi tidak berwudu, apakah sholat kita tetap sah? Jawabannya innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niatnya. Kalau di dalam mandi tadi dia mandi junub, berniat mandi junub dan berniat mengangkat hadas besar dan hadas kecil, maka terangkat. Jika setelah mandi junub dia tidak berwudu, maka sudah mencukupi. Tetapi kalau seandainya dia tidak berniat mengangkat hadas kecil, maka dia wajib berwudu. Jika belum berwudu, maka tidak sah sholatnya, wajib dia ulang setelah dia berwudu. Wallahu a'lam, yang bisa disampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.